inspiratif, dikenal sebagai aktor dan presenter dengan citra positif. Ini dia Mikdad Adausi, Zoe dan Zep. Malu dia, malu. Salim. Ini yang siapa namanya? Ini Zo. Ini Zeb. Z. Oh, temanya Z semua gitu. Ini kenalin Om Zoro. Ada sini saya. Ya, silakan duduk. Tuh. Neneng, lu banjir lu Neng Bola ya. bola basket. Bener-bener ya. Oh lo. Di tengah, apa? Enggak kan ada anak kecil, nanti takutnya nggak muat kan? Main basket. Nah. Dia diam, galang diam. Naik. Di tengah lu pada keluar deh, keluar. Di tengah kesibukan karir, Mikdad selalu menyempatkan diri untuk bermain dan quality time bersama anak-anaknya. Neneng cocok banget nih. Kita lihat tayangan ini dia. Apa sih momen paling berkesan saat bareng sama anak-anak? Kayaknya kalau lagi sama anak-anak ngapain aja berkesan ya. Maksudnya cuma ya kadang kita cerita-cerita. Tapi yang paling berkesan sekarang tuh yang paling dikangenin kalau lagi syuting. Sebelum tidur tuh dengerin cerita mereka. Yang makin gede tuh mungkin ada aja cerita-ceritanya tuh aneh-aneh gitu. Jadi mereka lagi ngoceh gitu kan? Iya. Mereka sehari-hari ya gitu ya. Itu sih paling dikangenin. Tapi kalau rutinitas yang sering dilakukan sama anak-anak apa tuh? Kita tuh paling sering berenang bareng ya Bang ya. Setiap kemana-kemana pasti mereka carinya kolam renang. Terus main bola sama main-mainan. Wah langsung ada. Di pinggir, ngapain ditengahin? Lo yang bikin sempit. Ada kolam renang. Terus? Ya main ini sih berenang paling sering sama anak-anak. Muter-muter berenangnya atau hanya kalau- satu lokasi aja gitu? Kita muter-muter, jadi kalau... Wen hampir gak ketangkep gambar. Gue kayak ditabrak dari belakang, Wen. Lo jadi kayak... Apa sih, Gun? Sorry ya. Bentar. Lo jadi kayak paku di tengah triplek, tahu gak lo? Oke, kamu sering ajak anak-anak... Udah, tadi udah. Allahu Tuh, Akbar. sering Nggak banget. didengerin. Ini tuh lagi diajarin berenang. Terapi Suara aja kaki. kenceng lo. Terapi kaki. Ada bebek-bebekan tuh. Terapi. Ini buat reka adegan berenang. Lo ngerti nggak? Kapan lagi kaki kita digigitin bebek, Oma? Ikan. Coba spill dong tips bagaimana caranya biar tetap dekat dengan anak walaupun jadwalnya padat. Biar tetap deket apa ya? Kita jadi anak-anak lagi sih. Kadang kita tuh ada, tapi sebenarnya nggak masuk ke dalam dunia mereka. Jadi biasanya kalau pengen deket sama anak tuh ya emang bener-bener harus jadi temennya, harus masuk ke dalam dunianya gitu. Kalau enggak kita ada jarak terus. Kalau anak harimau gitu juga nggak sih? Ya, ada. Iya. Gitu juga. Kalau Galang udah nikah belum? Udah, Punya anak berapa? 2 sama 2, usia segini-segini. 7 sama 4. Berarti mirip-mirip dong. Iya. Ini 6 tahun, ini 3 tahun. Berarti anak lo kakinya panjang juga gitu, Galang? Tinggi juga? Lumayan tinggi sih. Oh, tuh makanya berarti memang... Wendy berarti emang tergantung dari bapaknya ya Wendy ya. Generasi pendek. Wendy, lu jangan ketawa. Kaki lu selonjoran aja masih lebih sopanya. Nah. Lu masih lebih. Kalau Galang rebahan kakinya di sono. Iya. Orang kata gue mah koper juga muat. Buat tidur. Kita coba reka adegan yuk. Ceritanya Mikdad mengantar anak-anak untuk pergi ke swimming pool. Oke. Wendy sebagai penjaga tempat swimming pool menasihati kalau tidak bisa berenang jangan maksa berenang karena di kolam banyak yang dalam. Banyak yang dalam karena jago Zoe dan Zebian ini berenang dengan tenang
dan selalu dipantau oleh Mikdad. Ketika itu melihat Zoe dan Zebian aktif berenang, Igun ingin mencoba dan turun ke dalam kolam berenang. Tapi Igun lupa kalau dia nggak bisa berenang dan dia bawa baju ganti. Dan nggak bawa baju ganti. Karena Igun ke swimming pool bertujuan untuk mengambil air kolam untuk dibawa mandi ke rumah. Oke, yuk siap ya? Ayo. Kita ceritanya mau berenang ya. Sini ikut Papis. Let's go. Sini. Suatu cerita di tempat di swimming pool. Ayo. Wah, siang-siang gini. Halo, selamat siang. Iya, Mas permisi Ade. Mas. Kita ini mau berenang nih. Saya mau ajakin anak-anak saya berenang. Oh, saya dagang duren ini bukan. Lu emang penjaga, kau dagang duren. Sorry. Boleh kan? Ya, Kita boleh kan? Boleh. Oke. Siap, ceritanya udah pakai baju berenang nih. Tapi bisa berenang nggak adik-adiknya? Bisa dong. Oh, mau jatuh. Mau jatuh, dipasangin dulu ya. Sini. Tapi hati-hati ya, nih ada beberapa titik kolamnya yang lumayan dalam. Oh, dalam. Ya, Masa sih dalam? ya ini tapi ada pelampung kok. Ya. Wah, aman kalau gitu. Kalau yang jarak dekat ada pelampung, jarak jauh ada pelumpang ya. Aduh, repot nih. Oke deh, ayo. Mereka pun mencoba. Kalau untuk gitu kita berenang. Ceritanya ada berenang. airnya. Yeay. Ayo abang berenang. Hati-hati. Nah, main deh. Berenang. Belum. Tunggu disuruh. Berenang. Hati-hati ya. Wah, Aman. aman ya? Saya jagain dari atas Pak, saya liatin. Oh iya, penjaga kolam renangnya Tak dari lama atas. datanglah seorang anak. Pak Wendy, apa kabar? Baik. Udah lama aku nggak berenang. Bentar, kamu kan masih kecil. naik. Kamu masih kecil kan? Iya. Jalannya udah miring banget, saya perhatiin dari tadi. Laper ya? Iya, orang lapar kan jalannya miring. Pak Wendy, tapi saya hari ini nggak berenang ya. Mau ngapain? Saya cuma disuruh ibu ngambil air. Maksudnya? Ini ambil air kolam. Buat apa? Soalnya di rumah air mati. Kebetulan ada tamu dari Jakarta, namanya Pak Ruben. Mau mandi di rumah. Hah? Ya nggak bisa, ini air kolam renang. Nggak apa-apa. Ada favoritnya. Nggak apa-apa. Hah? Yang penting Pak Ruben bisa mandi. Ih, Akhirnya Igun pun mencoba berenang dengan anak-anak. di dalam airnya ada favorit pemilihan pemirsa itu begitu. Ya itu apa favorit. Ya udah, tapi kalau gatal-gatal saya nggak ikut campur ya. Iya, nggak apa-apa. Ini ada anak kecil lagi berenang. Ya udah biarin aja dia berenang. Kok biarin? Mas nggak berenang? Oh enggak. Jagain anak aja. Mau berenang juga ya? Iya. Nggak pakai baju berenang? Hah? Ya kalau saya pakai baju berenang mah. Pikir dunia. Saya pakai baju. Tak lama datanglah Maoni. Yang ingin berenang bergabung dengan adik-adik. Hai, aku boleh berenang nggak? Hai, aku boleh berenang nggak? Bentar. Wendy kesal. Boleh berenang nggak katanya tuh? Pak Wendy. Boleh Ibu mau Bisa. ngapain? Ibu udah berapa kali ya berenang di kolam renang ini? Pas ngambil napas, mangap. Ubin dalamnya kecongkel beberapa kali. Gimana Pak kalau kita main kuis? Main kuis. Iya, kita nyari gigi Maoni di air. Silakan duduk. Ayo sayang. Duduk lagi, come. Ayo bang. Seru ya? Ya maaf ya. Oke. Sewanya habis ini. Habis. Iya. Makasih ya. Ya sama-sama bang. Ya sayang duduk. Maaf. Sini, Papa benerin. Mikdad ajak anak-anak selalu tanamkan kebiasaan maaf-maafan sebelum tidur. Aku punya tayangan dulu ini. Tuh ada video tuh. Video apa tuh? Aku bikin salah. Lagi juga mau nanti ya bang. Ya Allah, saya tidak ngerti. Lucu banget sih. Itu kenapa begitu. nangis? Lo minta maaf sama gue. Ngapain? Mak-mak ribut begini nih modelannya nih. Jadi tujuannya apa sih kamu menanamkan kebiasaan maaf-maafan sebelum tidur?
Iya biar apa ngajarin aja. Kadang mereka tuh suka misalnya ya berantem lah anak kecil. Cuma kita pengen ngajarin bahwa kalau kita nanti udah nggak ada tuh kan mereka cuma punya satu sama lain. Jadi kalau bisa ada masalah selesaikan, adik kakak tuh harus saling sayang gitu. Siapa yang sering minta maaf? Ini dua-duanya. Jadi kalau misalnya habis marah-marahan, kita sering tunjukin video mereka lagi bayi. Mereka tuh lagi bayi, saling sayang, saling peluk-peluk gitu. Jadi mereka sedih lagi kalau ditunjukin video kecil. Coba ntar malam kita lakuin ya, coba ya. Lo WhatsApp gue. Ya. Coba kita capture nih, nanti kita tayangin siapa yang duluan minta maaf ya. Ya oke. Kita lihat ya. Teleponan gitu, video call. Ya, Ketemu kalau kayak sebelah dia nangis-nangis. Nah itu harus sebelah-sebelahan. Iya. Gak bisa kalau video call sama telepon mah. Iya. Kurang berasa gitu. Iya benar harus ketemu kan. Langsung bertatap muka kan. Betul. Ada kontak fisik begitu. Terharu, itu teman-teman aku memang suka begitu biasa. Kan anak basket beda Lo ya. berarti jam berapa di rumah gue minta maaf? Gue juga malam udah di rumah. Jam berapa? 9. Ya udah berarti gue jam 10 soalnya gue minta maaf juga ke tempat Galang gak enak. Lebaran. Mau lebaran harus. Lebaran apa menuju hari yang Fitri. Habis dari rumah Galang gue ke rumah Fitri. Coba kita minta Zoe dan Zep, coba Zoe dan Zep kalau minta maaf ke ayah gimana? Kalau minta maaf ke papis gimana ngomongnya? Ya papis. Oh gitu. Terus kalau adek gimana kalau ngomong minta maaf ke papis? Mana suaranya ganteng? Gimana suaranya? Coba suaranya. Gimana kalau Pengen minta denger maaf? dong. Kayak di video, mau denger? Gimana sih? Kayaknya kalau di rumah mah rame pasti nih. Waduh, kalau di rumah rusuh terus. Rusuh ya. Tapi gimana sih perasaan kamu ini ngeliat anak-anak tumbuh dengan hal-hal yang positif? Deg-degan sih sebenarnya, maksudnya karena jadi ayah itu ternyata hal yang paling yang paling kita banggakan tuh ngelihat anak tumbuh, tapi juga sekaligus hal yang paling kita takutkan gitu. Takutnya mereka tumbuh terlalu cepat sampai kita ngelewatin momen itu, tiba-tiba mereka udah punya keluarga baru, teman baru gitu, terus kita dilupakan gitu yang awalnya di kemana-mana harus kita ajak, terus mereka nangis pengen ikut, nanti tuh ada momen sekarang mereka ada momen gak mau ikut, nah itu aja udah mulai deg-degan gitu, kayak sedih aja gitu. Jadi nggak mau ngelewatin momen itu gitu ya. Oke. Selalu pakai baju senada, kerap tampil kompak dengan sang anak saat berpergian Mikdad, Adausi menunjukkan kehangatan dan kebersamaan keluarga. Tapi kalau outfit senada gitu biasanya idenya siapa? Idenya mamanya. Mamanya. Mamanya biasanya yang ngurusin baju-baju nih, kayak hari ini juga udah disiapin semua sama istriku. Oke. Tuh Gun, kalau baju senada bukan... Bisa gue baju senada. Ya orang di tukang baju makanya dia bisa. Beda, kalau mereka kan senada. Kalau baju lu kan senaga, gede. Wendy bercanda. Wendy bercanda, Wendy. Ya udah. Ya, bikin apa itu? Oh. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies, obrolan manis. Ngobrol aja cuma dikasih nasi kulit doang, jangan mau. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Bintang tamu yang hadir terima kasih banyak, sukses terus Ya, ya. ini Pak izin ya. Belum, Sampai besok ketemu masih habis lebaran. Besok masih ada lagi ya. Kita kembali lagi besok hanya di Brownies, obrolan manis. Hits, bye-bye. Dan